Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bertiga. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ridan. Saya Marina Olivia Kurniawan. Saya Faizan Behaki. Betul. Nah, untuk podcast kali ini materinya membahas isu tentang burnout di organisasi kan. Di organisasi itu kan luas, bisa di kampus, komunitas ataupun secara pekerjaan ya. Itu kan banyak macamnya lah. Nah, kira-kira nih dari kedua teman kita ini pernah mengalami burnout nggak sih? Pasti pernah. Pasti pernah. Burnout itu pernah dirasain sama semua orang nggak sih? Iya, benar sih. Dan burnout itu kan munculnya nggak bisa diduga ya. Kapan aja kita menerima tantangan atau ke-trigger sesuatu itu kan bikin kita burnout juga kan. Benar. Iya, apalagi kalau misalnya kita ngebahasnya dalam konteks komunikasi organisasi nih. Burnout itu karena kita tuh berorganisasi, kita tuh perlu orang-orang sekitar supaya kita bisa istilahnya tuh nyelesain tugas kita gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita udah ngerjain sesuatu terus juga teman di antara divisi kita tuh kurang gitu loh. Karena perbedaan gaya komunikasi orang-orang tuh beda. Itu menjadi salah satu penghambat kita sih. Terus cara penyampaian mereka ke kita kan juga nggak semuanya sama ya penangkapannya. Jadi itu bisa bikin kita burnout juga. Dan biasanya kan burnout itu kan disebabkan oleh tekanan. Ya kasih tekanan. Iya, tekanan. Karena kan mungkin beban yang dihadapi dalam organisasi kan beda-beda. Mungkin ada yang orangnya santai, mungkin ada orangnya yang terlalu serius. Jadi tuh kita tuh untuk menyatukan itu semua tuh kadang nggak gampang ya. Susah ya. Butuh saling memahami satu sama lain ya, lebih tepatnya. Harus mengerti orang. Saling mengerti. Oke. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih, kira-kira nih teori apa nih yang cocok untuk burnout di organisasi nih? Kira-kira seperti apa? Jadi teori yang relevan untuk pembahasan kita kali ini nih adalah teori iklim komunikasi organisasi. Kalau boleh tahu kenapa tuh milih teori iklim komunikasi? Nah, karena teori ini itu menjelaskan bahwa suasana dalam organisasi yang bersifat suportif dan defensif. Jadi kalau misalnya iklim komunikasi yang suportif itu anggota organisasi yang saling didengar, dipahami, dan diberi ruang diskusi satu sama lain agar tidak terjadi miskomunikasi. Di situ diberikan ruang itu sehingga memberikan partisipasi yang lebih gitu ya. Betul. Sehingga terjadinya umpan balik dan tidak ada yang namanya miskomunikasi dan salah paham. Iya. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya iklim komunikasi yang defensif itu komunikasi berjalan dengan satu arah. Biasanya tuh kurangnya apresiasi antara atasan dengan anggotanya. Kurang dekat gitu lah ya. Kurang dekat. Terus kurangnya komunikasi secara jelas yang bikin salah satu tuh salah paham dan jadi konflik. Terus juga kritik ya. Ada kritik betul. Yang nggak ngebangun, ngebuat kita menjadi burnout gitu yang kalau diteruskan kritik yang tanpa solusi itu kritiknya biasanya lebih ke menggurui ya. Nggak membangun berarti ya. Benar-benar. Nah, jadi tuh kondisi seperti ini tuh bisa terjadi kapan aja dan terus berulang secara terus-menerus nih. Burnout itu kan bisa terjadi di mana aja, kapan aja. Walaupun kondisi kita baik-baik aja tuh, tapi kalau kita ke-trigger sesuatu atau mendapatkan tekanan yang baru, itu tuh bisa menyebabkan stres yang berlebih. Tapi itu juga maksudnya gimana ya? Kadang kan kita kan ini lagi-lagi yang saya singgung kan defensif ya. Orang tuh kan memang beda-beda ya. Orang tuh kan memang nggak sama kan. Cuman kadang tiap penyampaiannya itu sih nggak semua orang tuh bisa terima hingga akhirnya timbul konflik. Ya gimana ya? Sebagai kita tuh kadang yang menguras energi yang bisa bikin burnout itu kan lagi-lagi kita harus mengerti kepada orang tersebut. Makanya saling memahami ya. Saling memahami, perlu saling banget menghargai. Makanya mengetahui cara berkomunikasi dengan yang baik sesama gitu. Yang baik, komunikasi yang baik, penyampaian yang enggak bertele-tele, yang langsung poinnya aja. Menggunakan bahasa yang susah dimengerti. Bahasa dia bahasa doang. Jangan ya. Jangan harus boleh ngelihat ya. gimana orang tersebut. Jangan menggunakan bahasa yang kita sendiri. Memahami situasi juga nih. Situasi si A, si B, terus anggota lainnya juga. Umur juga menjadi penghalang ya. Betul. Benar-benar.
Nah, sesuai dengan teori teori iklim organisasi yang Alip udah bahas tadi, ada studi kasusnya nih yang bersangkutan. Nih coba nih kalian bayangin nih, kalian masuk ke dalam organisasi yang besar di dalam kampus, pasti kalian kayak pas awal masuk tuh kalian ngerasa wah grup chatnya tuh rame banget, seru banget. 99 plus chat. Iya, orangnya asik-asik. Terus di situ kalian juga punya satu visi misi yang sama nih, yaitu supaya acara tersebut bisa terselesaikan dan goal gitu dan Lip. Nah, pas kalian masuk tuh awalnya pasti kalian ngerasa kalau misalnya kalian tuh bangga menjadi anggota berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Terus juga kalian mungkin ngelakuin rapat-rapat kecil, rapat-rapat yang seru. Yang lama-lama rapatnya jadi besar. Terus tugas awalnya juga masih gampang-gampang aja lah, bisa dihandle kan. Belum yang sampai kita bikin susah banget gitu ya. Belum. Terus juga kayak pokoknya suasananya masih terbilang masih bagus lah ya, masih asik. Nah, kalau misalnya udah di tengah-tengah acara tuh biasanya banyak anggota-anggota yang udah merasa capek dan jenuh ya secara mental, fisik. Selang beberapa lama sih itu ya, kayak awalnya mulai dari seru, terus lama-lama berubah menjadi yang suasananya capek gitu. Betul. Karena mikirin tugas yang belum selesai, ditambah tekanan lagi. Tekanan dari koordinator, apalagi dari ketua yang kita tuh harus nyelesain tugas tersebut. Terus juga deadline-nya yang mepet-mepet banget ya kan. Itu kadang ngeselin dan buat kita tuh jadi burnout, jadi stres yang berlebih. Tapi kan ditambah lagi juga kan tugas dari anggota tersebut kan bukan hanya anggota organisasi, tapi kan dia juga punya tugas kampus. Mungkin dia ada kegiatan lagi gitu. Itu makanya ngebuat kita tuh kayak kita nggak cuma punya satu tugas tapi beberapa tugas yang harus diselesaikan. Itu yang ngebuat kita tuh burn out gitu loh. Mikirinnya tuh udah bercabang ya, malah udah kayak banyak banget. Yang mana dulu nih. Walaupun ketua di dalam divisi itu tuh cuma bisa bilang ya namanya juga organisasi harus siap capek kan. Pasti kan cuma bisa bilang kayak gitu aja ya. Kita semua tuh capek, pasti mereka bilang kayak gitu. Semua capek. Pasti dari situ tuh banyak banget nih anggota-anggota divisi itu tuh yang udah banyak diem, yang di tengah-tengah acara tuh mulai kabur-kaburan. Nggak bales chat. Yang tiba-tiba keluar tanpa sebab. Benar-benar. Itu sih yang tekanan dari ketuanya, dari koordinator itu yang bikin kita tuh kayak burn out gitu loh. Tapi kan kita balik lagi ya, burnout itu kan bisa disebabkan juga kan kita kan nggak tahu fisik tiap orang kan beda-beda. Mungkin namanya juga ini kan balik lagi kalau organisasi kan berhubungan dengan acara. Acara itu kan persiapannya benar-benar harus matang ya. Tapi kan di satu sisi kita harus memahami situasi satu sama lain ya. Kalau misalnya yang satu anggotanya lagi bad mood, yang satu lagi happy aja, tapi kalau misalnya dijadiin satu kan nggak akan relevan juga. Tapi gitu. walaupun kita bad mood, kita harus tetap profesional lah ya. Iya, Nanti juga itu kerjaan ya kan, organisasi. Tapi kan apapun bentuknya, apapun harus profesional. Balik lagi. Yang namanya burnout itu kan kita nggak tahu ya. Betul, Bisa aja tiba-tiba kita jadi kayak udah deh gue nggak mau ngapa-ngapain deh. Kita udah capek deh, udah bodo amat deh. Kayak kita udah nggak pedulin itu, padahal di satu sisi lain tuh koordinatornya itu ditekan gitu loh sama ketuanya, harus pekerjaannya harus sesuai lah. Tapi pekerjaan yang sesuai yang belum selesai pun kita udah ditekan lagi sama tugas-tugas yang baru nih. Kayak deadline yang ini belum kelar, ada lagi tugas-tugas yang baru nih. Tapi seperti itu malah bikin beberapa anggota di divisi itu tuh merasa jadi kosong karena tugas yang sebelumnya harusnya selesai jadi belum selesai karena ditambahin ditambah terus. Tumpuk ya, tugasnya ketumpuk. Jadi ketumpuk gitu. Tumpuk. Itu yang nyebabin namanya burn out. Seperti itu. Nah, tapi kan memang kita kan nggak bisa pungkiri itu semua ya. Tapi apapun itu intinya tetap balik lagi kita profesional. Profesional. Terus tekan tuh profesional. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Benar setuju. Makanya orang ya lagi-lagi kita juga melihat orang yang bergabung kondisi orang harus saling memahami lah intinya. Dan orang yang bergabung di komunikasi itu orang hebat. Kita sih jempol ya, memang kuat dia dari segi apapun. Nah, menurut kalian kenapa sih burnout itu bisa terjadi? Nah, dari Pais dulu. Kalau menurut saya nih, kenapa burnout itu terjadi? Burnout itu terjadi karena
mungkin tugasnya menumpuk atau deadline-nya terlalu banyak sehingga kita tuh keteteran buat ngerjainnya. Betul. Tapi itu juga merupakan bukan salah satu penghambat aja sih. Ada satu penghambat juga yang dimana itu kurangnya komunikasi antar divisi. Oh, jadi kayak komunikasi satu arah ya. Iya. Jadi banyaknya komunikasi satu arah yang mungkin dari atasan atau koordinator itu terlalu menekan kepada anggotanya harus menyelesaikan revisi yang ini ataupun deadline yang ini gitu loh, sehingga organisasi itu lupa kalau misalnya anggotanya itu tuh juga manusia bukan mesin betul. yang bisa untuk dikerjakan setiap waktu. Iya. Yang kayak kita harus ngebales grup chat 24/7 gitu loh. Karena mesin juga kan ada umurnya. Iya, ada batasannya semuanya. Juga. Jadi sebenarnya di sini tuh burnout bukan karena anggotanya yang lemah, tapi di sini tuh burnout sebagai alarm untuk diri kita sendiri. Karena kita sendiri tuh capek gitu loh kalau misalnya ngerjain itu terus menerus. Makanya perlu yang dinamakan kita tuh harus chill sebentar lah. Gitu. Berhenti dulu sejenak dan tanya ke diri kita sendiri nih, kayak tadi tuh kita udah berkomunikasi dengan baik gak ya, atau kayak merenung aja dulu gitu ya. Dan anggota kita paham gak ya sama yang udah kita sampaikan nih. Benar-benar. Sehingga kita tuh gimana ya ngomongnya, kalau komunikasi itu perlu banget nih dan apalagi saya nih mantan koordinator divisi Danus. Kalau misalnya kita tuh kan kalau Danus tuh berkaitan banget dengan uang ya. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri, itu benar. Itu yang apa namanya, uang tuh yang sensitif lah masalahnya. Betul. Kalau salah dikit aja kan kita udah langsung bisa terjadi konflik anggota sama koordinator. Dalam tanda kutip musuhnya banyak. Iya, musuhnya banyak. Dalam tanda kutip. Musuhnya banyak. Sensitif lah pokoknya kalau berkaitan dengan uang ya. Makanya dari situ tuh kita tuh harus mikir tuh gimana kita bisa ngelakuin sesuatu tuh dengan sehat gitu loh. Betul. Pertama itu komunikasinya harus diperbaiki ya, karena komunikasi yang nggak sehat dan satu arah tuh bikin para manusia atau anggota-anggota yang ada di organisasi itu tuh jadi lebih stres, banyak tekanan dan jadi burnout yang berlebihan gitu loh. Yang harusnya burnout jadi alarm untuk diri kita sendiri, tapi ini tuh burnoutnya jadi kemana-mana. Karena nggak sehat sesuai fisik dan mental ya kalau lama-lama ditekan begitu. Nah makanya sebagai ketua tuh kita tuh harus kayak mikir nih bagaimana cara penyampaian komunikasi kita kepada anggotanya. Bukan hanya kita tuh harus mikir ini pokoknya harus selesai gimana pun juga harus jadi, tapi kita tuh harus mikir juga nih anggota-anggotanya gimana nih, mikirin pokoknya empati lah, gimana baiknya kayak supaya beban kerjanya tuh terasa lebih ringan dan pekerjaannya tuh cepat tuntas tanpa hambatan. Kadang ada juga kan yang kalau misalnya kita ngerjain ini ada satu anggota yang kabur atau AFK gitu, itu pasti susah apalagi banget ya. Pas tengah-tengah acara kayak gitu ya. Dihubungin susah. Iya benar. Aduh, itu ngalamin banget sih, itu relate banget. Dihubungin susah, terus diajak buat rapat susah juga banget. Susah. Gimana ya? Balik lagi itu kan orang kan gimana? Orang tuh kan gaya komunikasi terus ngerasa dia punya tekanan dan ngerasa gue juga mungkin dalam hatinya gue juga orang kali nggak mungkin di-push terus, tapi gimana, ini organisasi kita harus tanggung jawab gitu loh sampai selesai. Profesional. Berarti intinya agar semua ini berjalan dengan lancar dan pekerjaan diri ringan adalah inti dari komunikasinya yang harus sehat, yang harus dua arah dan saling mendengarkan satu sama lain. Yang udah kita singgung terus nih, mendengarkan, terus saling menghargai satu sama lain, adanya ruang diskusi adanya atau feedback evaluasi feedback juga. Terus juga bonding antara koordinator dengan anggota tuh harus erat sehingga tidak menjadi kayak ada batasan gitulah, sehingga anggota-anggota takut untuk bersuara. Kan ada juga yang baru bersuara terus koordinasi ngomong, "Kamu tahu apa sih? Jangan begitu." Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh contoh. Jangan ya. Kesannya jadi kayak ada batasan. Sehingga nggak bonding lah istilahnya. Ini saling mendengarkan, kita kan bareng-bareng dari awal bareng, dari pembentukan kita bareng. Tujuannya juga bareng. Tujuannya sama. Masa kayak gitu aja? Iya sih. Bermasalah sih, jangan dong. Pokoknya intinya tuh komunikasi yang sehat adalah kunci utama. Solusinya tuh itu. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan kita hari ini itu
adalah menjaga komunikasi yang sehat, saling mengasihi, support yang baik, terus mengasih feedback, kasih ruang antara koordinator dan anggotanya supaya tidak terjadi berjarak dan tidak terjadi konflik satu sama lain. Bonding. Tetap terjalin rasa empati ya, karena dari awal kalian kita bareng-bareng, visi dan misinya bareng dan diselesain harus bareng-bareng. Tidak boleh ada terjadi perpecahan karena konflik yang cuman gitu-gitu aja sebenarnya itu bisa diselesaikan betul. Dengan kepala dingin dengan kepala dingin dan solusi yang sama-sama udah dibahas. Benar. Pokoknya organisasi itu gak boleh menganggap kalau misalnya anggota-anggotanya itu sebagai mesin. Betul. Kita tuh manusia. Yang gak boleh terus-terusan dikasih tugas lah. Sebenarnya boleh aja dikasih tugas, tetapi kita harus paham satu sama lain dan semua orang itu kan punya batasan masing-masing. Nggak bisa dituntut terus yang kayak iya kalau ini belum selesai gue nggak mau tahu, pokoknya lu harus selesaiin ini. Nggak bisa kayak gitu. Benar-benar kita tuh harus yang sama-sama selesaiin dulu itu harus satu. Mengerti sih. Iya, harus mengerti dan pokoknya evaluasi yang paling penting ya. Evaluasi dan komunikasi. Karena balik lagi kalau misalnya komunikasinya nggak jalan baik dari atasan ke bawahan, itu nggak bakal selesai ya. Sehingga kalau mengakibatkan antar divisi itu mengalami perpecahan gitu loh. Betul. Karena organisasi itu divisi satu dengan divisi lain itu tuh sebagai kayak rantai ya dibilang. Kalau misalnya satu rusak, semuanya rusak, benar. Dan itu bisa menjadi konflik pribadi juga ya kalau memang ada perpecahan seperti itu ya. Kan bahaya juga. Masa dari bareng-bareng jadi perpecahan. Makanya penting organisasi itu sehat, tidak ada konflik dan komunikasinya harus sesuai lah, pokoknya harus strategis dan kita tuh mengerti. Oke. Baik. Mungkin cukup sampai sini aja dari podcast kami bertiga. Mungkin pembahasan lainnya mungkin kita akan lanjut di lain waktu mungkin ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mendengar. See you.